Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Dery Feryadi, SPD dari SMK Negeri 1 Matan Hilir Selatan, CGP Angkatan 6. Saya akan menyampaikan koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi modul 1.1. Kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Baiklah, saya akan merefleksikan apa yang telah saya dapat dan saya pelajari pada modul 1.1 dengan pertanyaan sebagai berikut. Yang pertama adalah apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1. Pertanyaan selanjutnya adalah apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini. Kemudian yang ketiga adalah apa yang dapat saya segera lakukan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Untuk menjawab pertanyaan apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1. Sebelum saya mempelajari modul 1.1 ini, yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas adalah yang pertama, saya percaya bahwa murid memiliki kemampuan belajar yang berbeda-beda. Kemudian yang kedua, saya percaya bahwa murid memiliki minat dan bakat yang berbeda-beda. Kemudian yang ketiga, saya menganggap bahwa semua murid harus mampu menguasai materi sesuai dengan kompetensi yang harus dikuasai. Yang keempat, pembelajaran di kelas lebih banyak kegiatan pembelajaran yang berpusat pada guru atau teacher center. Yang kelima, pembelajaran yang saya lakukan sebelumnya lebih menekankan pada kemampuan kognitif. Untuk pertanyaan kedua, untuk melakukan refleksi diri dengan pertanyaan apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini. Yang berubah dari pemikiran saya adalah yang pertama, sebagai guru saya akan menuntun murid sesuai dengan kekuatan kodrat yang dimiliki oleh murid agar dapat memperbaiki lakunya. Kemudian yang kedua, sebagai guru saya harus bisa memerdekakan murid dalam proses kegiatan pembelajaran di sekolah, tidak memaksakan kemampuan yang dimiliki oleh murid. Kemudian yang ketiga, sebagai guru saya tidak akan memandang dan menilai kelemahan atau kekurangan murid, namun menggali atau mencari tahu kekuatan dan kelebihan yang dimiliki oleh murid untuk dapat dikembangkan. Yang keempat, dalam melakukan kegiatan belajar mengajar, saya akan memasukkan nilai-nilai unsur sosio-kultural budaya setempat sebagai salah satu yang dapat meningkatkan motivasi belajar kepada murid dan juga dapat melestarikan nilai budaya yang ada. Yang kelima, proses kegiatan pembelajaran yang akan saya lakukan adalah kegiatan pembelajaran yang tentunya berpusat pada peserta didik atau murid, atau disebut juga dengan student center. Untuk refleksi diri selanjutnya dengan pertanyaan apa yang dapat segera Anda lakukan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yang akan segera saya lakukan adalah mengimplementasikan filosofis pemikiran Ki Hajar Dewantara dengan yang pertama, melakukan suatu perubahan yang memerdekakan para peserta didik untuk dapat belajar sesuai dengan kemampuan belajarnya. Kemudian yang kedua, menjadi among yang dapat menuntun, bukan menuntut. Dengan menuntun mereka dengan harapan dapat menebalkan lakunya para peserta didik. Yang ketiga, melakukan proses pembelajaran yang berpusat pada peserta didik atau student center. Yang keempat,
membuat proses pembelajaran yang menyenangkan dan lebih interaktif. Yang kelima, memasukkan nilai-nilai sosio-kultural budaya lokal untuk menumbuhkan kekuatan dan karakter peserta didik yang menuntun peserta didik agar berbudi pekerti yang baik. Adapun kesimpulan setelah saya mempelajari modul 1.1 ini tentang filosofis pemikiran Ki Hajar Dewantara, yang saya dapatkan adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu atau berfaedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Yang kedua, pendidikan adalah memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Yang ketiga adalah pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat, dan di dalam proses pembelajaran harus juga dimasukkan nilai-nilai sosio-kultural budayanya. Yang keempat adalah dalam melakukan pendidikan harus berhamba pada murid, yang artinya secara sepenuh hati menuntun dan membimbing murid. Yang kelima, pendidikan anak sangat berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Maka dari hal tersebut, pendidikan harus mampu menyesuaikan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Yang keenam, pendidikan harus mampu memerdekakan murid dalam proses pembelajarannya. Yang terakhir, pendidikan harus mampu menebalkan lakunya murid dan mampu membuat murid memiliki budi pekerti yang baik. Demikianlah pemaparan dari saya tentang koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi modul 1.1 Filosofis Pemikiran Ki Hajar Dewantara. Mohon maaf jika ada kesalahan. Sekian dan terima kasih. Salam selamat dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.